Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Oke, eh, kita lanjutkan kuliah GLM kita. Sekarang kita akan membicarakan matrik derivatif maupun matrik integral gitu ya. Nah, eh, ada beberapa hal yang nanti kita lihat di dalam matrik derivatif. Matrik derivatif itu artinya matrik yang entry-nya itu derivatif dari suatu fungsi. Kemudian kalau nanti matrik integral itu artinya bahwa bagaimana kalau kita mengintegralkan matrik gitu ya. Jadi tapi bisa juga bahwa matrik itu isinya integral dari fungsi. Nah, review sebelum kita bicarakan lebih lanjut. Kalau kita punya fungsi biasa, fungsi katakanlah y sama dengan fx gitu ya. Nah, kalau y sama dengan fx, fx ini tidak linier. Artinya dia bisa pangkat, bisa kuadrat, pangkat 3, katakanlah pangkat n gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencari solusi suatu sistem persamaan non-linier. Kalau sistem persamaan linear sudah kita bahas dengan matrik biasa gitu. Nah, sekarang kalau fungsinya itu non-linier. Nah, kalau fungsinya non-linier, kita punya teorema di kalkulus, teori dasar kalkulus, kita cari derivatif pertama fungsi tadi terhadap variabel yang eh, tidak bebasnya. Kalau y sama dengan fx, berarti kita cari dy dx. Itu. Nah, kemudian derivatif pertama ini kita samakan dengan 0, ketemu titik kritis yang merupakan solusi. Nah, kalau terkait dengan apakah solusi ini maksimal atau minimal atau optimasi, berarti kita harus melihat derivatif keduanya. Derivatif keduanya seperti apa? Apakah dia positif, negatif? Nah, karena ini bentuknya sistem, maka untuk optimasi tentu saja dengan cara yang berbeda, tidak dengan cara yang seperti sistem persamaan linear. Nah, optimasi untuk sistem persamaan nonlinier kita menggunakan namanya matrik Leontief. Tapi mungkin kita tidak akan membicarakan matrik Leontief ini karena ini kaitannya dengan optimasi. Sementara kalau GLM kita tidak melihat masalah optimasinya, tapi kita melihat solusinya. Oke. Nah, untuk memulai kita mulai dengan yang namanya hasil kali Kronecker. Nah, kita selama ini hanya mengenal matrik ya, matrik kalau dikalikan, dua matrik dikalikan, matrik A dan B dikalikan apabila matrik A mempunyai kolom yang sama dengan banyaknya baris matrik B. Nah, tetapi sekarang kalau dalam suatu kondisi matrik dua matrik itu ordonya berbeda dan tidak ada hubungannya antara baris dan kolom. Katakanlah matrik A ini M kali N ordonya, sementara matrik B ini P kali Q. Tidak ada syarat bahwa N sama dengan P. Jadi bebas aja. Maka kita definisikan hasil kali Kronecker matrik sebagai A Kronecker B itu dengan cara setiap elemen dari A dikalikan dengan matrik B. Sehingga hasil kali Kronecker itu mempunyai ordo yang baru, yang berbeda jauh dari matrik A dan B. Kalau matrik A ini M kali N, matrik B ini P kali Q, maka A Kronecker B akan mempunyai ordo MP kali NQ. Gitu ya. Jadi ordonya membesar. Yang baris kali baris, yang kolom kali kolom. Oke. Nah, sebagai gambaran kita lihat contohnya seperti ini.
Kalau saya punya matrik A itu 2 kali 3, B-nya 3 kali 2. Kalau secara perkalian matrik biasa, A kali B maka akan menjadi matrik ukuran 2 kali 2. Gitu ya. Nah, tetapi kalau dengan Kronecker, itu bukan 2 kali 2 matrik barunya, tetapi matrik barunya menjadi 6 kali 6. Jadi dari ukurannya udah berbeda. Kali lagi ya, kalau saya punya matrik A itu 2 kali 3, B 3 kali 2. Kalau kedua matrik ini saya kalikan, saya akan peroleh matrik baru ukurannya 2 kali 2. Tapi kalau kali Kronecker, maka ukuran matrik barunya 6 kali 6, bukan 2 kali 2. Jadi berbeda sekali. Oke, kita lihat ya, misalkan nih, A kali B. A-nya 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1. Kali B, 1, 2, 3, min 1, 1, 2. Oke. Maka kita peroleh matrik baru. Ini ya. Ini. Jadi 1 kali 1, 2, 3. Min 1, 1, 2. Yang kedua, min 1 kali 1, 2, 3. Min 1, 1, 2. Entry, tambah lagi berarti. Ya, berarti min 1 kali 1, 2, 3. Min 1, 1, 2. Tambah lagi. 1, 1, 2, 3. Min 1, 1, 2. Yang ini berarti 1 kali 1, 2, 3. Min 1, 1, 2. Yang ini min 1. Min 1 kali 1, 2, 3. Min 1, 1, 2. Nih. Jadi ukurannya menjadi 3 tambah 3, 6. Kemudian ke kanannya 2 kali 3, 6. Jadi 6 kali 6. Oke. Ini saya peroleh. Anda bisa menghitung sendiri ya. Nah, dilanjutkan, tinggal ini. 1, ini kan berarti 1, 2, 3, min 1, 1, 2, gitu, dan seterusnya. Kita peroleh ini. Kelihatannya saya salah ngitung deh ini. Oke, ini salah nih. Oke, salah ngitung. Oke, ini ya. Jadi Anda peroleh 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, min 1, 1, 2, min 1, min 1, min 2, dan seterusnya. Tinggal Anda hitung. Ya. Jadi ingat ini A, I, B. Berarti A11 kali B, A12 kali B, A1N kali B, dan seterusnya. Maka saya peroleh ini. Oke. Nah,
terkait dengan perkalian Kronecker ini, sekarang bagaimana mengenai penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Kalau saya mempunyai matrik, katakanlah A1, A2, itu ukurannya MN. Kemudian B1, B2 ukurannya PQ. Nah, kemudian D itu saya definisikan sebagai hasil kali Kronecker. D dan E. DI itu AI kali B1. Jadi D1 A1 kali B1, D2 A2 kali B1. Sementara EI A1 kali BI. Jadi E1 sama dengan A1 kali B1, E2 sama dengan A1 kali B2. Kalinya kali Kronecker ya. Nah, maka berlaku sifat untuk D maupun E sebagai berikut. D1 plus minus D2, ya, karena D1 tadi A1 kali B1, A1 Kronecker B1 ditambah kurang dengan A2 Kronecker B1. Maka D1 plus minus D2 itu sama dengan A1 plus minus A2 Kronecker B1. Sebaliknya kalau EI sama dengan A1 kali Kronecker BI, maka E1 plus minus E2 sama dengan A1 Kronecker B1 plus minus B2. Itu ya, hasil kali untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang perkaliannya bagaimana? Kita lihat. Kalau C ini katakanlah C katakanlah hasil kali Kronecker AI kali BI. Ini 12. Jadi C1 A1 Kronecker B1, C2 A2 Kronecker B2. Maka perkalian skalar ACI, A kali CI itu sama dengan alfa kali A Kronecker BI. Nah, seperti ini ternyata skalarnya tidak masuk di kedua-duanya, tapi masuk di salah satu. Jadi alfa kali A Kronecker B sama dengan alfa I Kronecker BI atau AI Kronecker alfa BI. Itu ya. Jadi Kroneckernya alfa ini perkalian dengan skalar tidak masuk ke dalam kedua Kronecker. Nah, kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian, kalau C1 kali C2 berarti A1 Kronecker B1 dikalikan dengan A2 Kronecker B2. Maka hasilnya adalah A1 A2 Kronecker B1 B2. Investnya bagaimana? Kalau investnya berbeda dengan perkalian matrik biasa. Kalau perkalian matrik A kali B investnya menjadi B invest kali A invest. Tapi kalau perkalian Kronecker, invest dari A Kronecker B invest sama saja dengan A invest Kronecker B invest. Ya, ingat bahwa perkalian Kronecker ini terbebas dari urusan ordo matrik. Ya, jadi syaratnya lebih mudah daripada kalau kita melakukan perkalian matrik biasa. Nah, terkait dengan ini,
tugas untuk Anda membuat contoh untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun invest matriks Kronecker. Jadi buat contoh, ambil A-nya ukuran berapa, B-nya ukuran berapa, kemudian jumlahkan secara Kronecker, kurangkan secara Kronecker, kali Kronecker, invest Kronecker. Untuk membuktikan yang di atas tadi, untuk membuktikan yang ini. Enggak. Paham mengenai apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, selanjutnya, kalau kita tidak berbicara mengenai operasi aritmetika Kronecker-nya, tapi kita bicara mengenai trace-nya. Kalau saya mempunyai dua matrik, ya, di trace A kali B kan sama dengan trace A kali trace B. Kalau Kronecker bagaimana? Kalau Kronecker, ternyata trace A Kronecker B sama saja dengan trace A kali trace B. Sama dengan perkalian biasa. Apa betul? Kita lihat buktinya. Trace A kali B, karena A kali B itu kan sama dengan metrik AIJ kali B. Karena trace berarti diambil yang diagonal, berarti A11, A22, A33, dan seterusnya dijumlahkan. Itu kali B. Nah, berarti kan ini trace AII B. Nah, AII ini tetap, maka AI-nya bisa kita keluarkan trace B. Maka menjadi trace A kali trace B. Oke. Sederhana ya untuk membuktikan trace-nya. Nah, sekarang kalau determinannya bagaimana? Nah, karena kita bicara determinan, berarti matrik ini harus matrik non-singular. Kalau non-singular berarti dia harus matrik persegi, kemudian juga determinannya tidak nol. Ya, kita bicara mengenai non-singular. Nah, bagaimana mengenai matrik non-singular ini dikaitkan dengan perkalian Kronecker? Kalau matrik A ukuran M kali M, determinannya tidak nol. Kemudian matrik B, N kali N, determinannya tidak nol. Kalau ini ranknya A ini penuh, berarti rank A itu M. Kalau rank B ini penuh, kalau B ini matrik rank penuh, maka determinannya N. Kalau ranknya penuh gitu ya. Nah, sorry, sorry. Kalau A ini ranknya penuh, gitu ya, berarti kan determinannya bukan N sih. Rank penuh itu berarti ranknya N. Kalau sorry, kalau B ini ranknya penuh, maka rank B ini N. Nanti kita lihat bagaimana ranknya. Nah sekarang kalau A ini non singular, berarti determinan A ada. Kemudian kalau B ini non singular, determinan B itu ada dan tidak nol. Maka determinan dari Kronecker AB itu sama dengan determinan A pangkat N, itu ya, dikalikan determinan B pangkat M. Tadi A-nya ukurannya M kali M, B-nya N kali N. Jadi kebalik gitu ya. Jadi A-nya pangkat N, B-nya pangkat M. Nah, buktinya gini. Buktinya
Ini salah satu cara ya, caranya banyak banget. Salah satu caranya begini. Matrik A yang tadi M kali M, itu ya, yang A ini M kali M, B-nya N kali N, maka matrik A ini saya partisi. Partisinya melalui A11, entry baris pertama, kolom pertama. Maka menjadi A11 partisi baris 1, kemudian yang kedua partisi baris kolom ke-1 dan sisanya, yaitu A2. Jadi saya tulis A11, A1 titik, karena ini yang penting adalah partisi sebanyak baris 1. Dan yang kedua adalah partisi sebanyak kolom 1, maka saya tulis A.1. Kemudian A2 sisanya. Ya, jadi kalau kita lihat matrik contohnya untuk partisinya, ini. Nah ini berarti kan ini yang 6 kali 6. Enggak ada contohnya, matriknya tadi saya hapus. Ya udah, Bapak. Nih, matriknya begini. Maka A Kronecker B berarti kan menjadi A11 kali B, A baris 1 titik Kronecker B, A kolom 1 Kronecker B, dan A2 Kronecker B. Ini ya, definisi dari Kronecker. Nah, sekarang ini kita hitung dengan menghitung determinan. Kan determinannya A1B kali A2 Kronecker B dikurangi A1 Kronecker B A kolom 1 Kronecker B. Kan gitu kalau kita menghitung determinan. Ini jadi saya tulis begini. A1B min A baris 1 Kronecker B, A2 Kronecker B di invest, dan seterusnya. Nah, yang atas ini A1 Kronecker B kali A2 Kronecker B di invest, ini ya, ini yang belakang ya. Yang belakang ini kalau kita lakukan itu sama dengan suatu konstanta Kronecker B. Akibatnya determinan dari A Kronecker B itu sama dengan determinan dari konstanta Kronecker B. Nah, ini bisa saya tulis menjadi begini. Sehingga determinan A saya peroleh A11 dengan cara yang sama ya, dengan cara metode yang ini tadi. Nah, dengan cara yang sama, ini, maka determinan A saya peroleh A11 min A kali A2. Sementara A Kronecker B ini, Kroneckernya lupa. Sorry. Lupa. Oke, menjadi sehingga saya peroleh A Kronecker B itu dengan induksi ya, dibuktikan dengan induksi. Dengan bukti induksi akan saya peroleh A pangkat N determinan B pangkat N. Buktinya dengan induksi. Nih, nanti bisa Anda lihat bukti induksinya. Nah,
terkait dengan perkalian Kronecker dan G-invest. Seperti apa? Nah, kalau saya punya matrik B dan C, kemudian A itu sebagai Kronecker dari B kali C, maka G invest dari B Kronecker C sama dengan G invest dari B Kronecker G invest dari C. G invest dari A kali A sama saja dengan G invest dari B kali B Kronecker G invest dari C kali C. Sebaliknya, kalau A kali G invest dari A sama dengan B kali G invest dari B Kronecker A kali G invest dari A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, berarti sekarang untuk latihan Anda coba buat contoh sekarang ya. A, B. Sedemikian sehingga C itu sama dengan A Kronecker B. G invest dari C-nya berapa? Buat contoh. Ukuran 2 kali 2 boleh. Ya, coret-coret coba. Untuk menunjukkan ini. Yang pertama ini coba.
Ya, oke. Ya silakan di situ. Kenapa lagi?
Ya, ada yang sudah dapat? Oke, misalkan A-nya berapa? Ayah 1234 Pak. Oke, katakanlah bentar. Enggak mau ini. Oke, hanya ini ngaco nih. 1, 2, 3, 4 gini. Atau 1, 2-nya di bawah. Ini hanya Ya, ya Pak. B-nya B-nya berapa? 1223 Pak. 1, 2, 23. 2, 3. Ya. Oke. Nah, sekarang Kronecker AB. Berarti kan matrik A Kronecker B ukurannya berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. Oke. Berarti ini kolom 1 dulu deh. Kolom 1 berapa? 1, Mm-mm. 2, 3, 6. 1, 2, 3, 3, 6. Kolom 2 3, 6, 9. berapa? 2, 3, 6, 9. Kolom 3 2, 4, 4, 8. kolom 4. 4, 6, 8, 12. Oke. Sekarang berarti yang harus dicari sekarang G invest dari A, G invest dari B, ya, G invest dari A Kronecker B. Coba, enggak? Ini dalam kasus ini kan G investnya sama dengan invest biasa, karena matriknya non singular. Oke, sudah ada yang ketemu? A,
G invest dari A, Pak, kita cari dulu.
delta. Gimana? Ada yang ketemu J invest dari A? Kan itu sama dengan invest biasa. Tukar tempat ganti tanda. Tukar tempat ganti tanda kali determinan. Berapa? Ya, dikte. Min 2. Bentar. Hmm. Ngaco nih anunya, sorry. Berapa? Min 2. Min Kolom 2. kolom 1 ya, kolom 1. Sorry, enggak bisa. Min 2, 1. 1, 3/2. 3/2, Min 1/2. min 1/2. Oke, tukar tempat, ganti tanda, dibagi benar enggak? Ya. Iya, oke. B, Kolom satunya itu min 3 sama 2. min 3 sama 2. Terus kolom 2-nya? 2 sama min 1. 2 min 1. Benar enggak? Kita cek. Tukar tempat, ganti tanda. Oke. Nah, sekarang ininya, sorry. Sorry, bentar. Ini agak panjang kelihatannya. A, Kronecker B. Invest berapa? Itu kan juga invest biasa karena 4x4 ya. Berapa? Kolom satunya? 6 Hmm? min 4 Ya, min 9/2 sama 3. kolom 2 Min 4, ya, 2, 3 2 sama min 3/2. min 3/2. Kolom 3 Min 3, 2, 3/2 sama min 1. kolom 4 2 min 1 2 min 1. min 1. So, yang terakhir setengah. Yang ketiga berapa? Yang ketiga min 1. Min 3 min 1. Enggak, Ini? Pak. Enggak. Min Hah? 1, Pak. Min Hah? 1,5, Pak. Yang tiganya diubah jadi 1, Pak. Ini min 1 Ya, itunya setengah yang paling bawah. plus. Plus, Pak. Ya. Itu benar? 2 min 1, 1,5 gitu. Iya. 2 min 1 min 1. Oke. Terus Anda cek A G invest kali B G invest. Dicek, udah? Mbak, didikte saya. Pak, min 2 kali min 3, 6. Min 2 kali 2, min 4. 1 kali min 3, nah, berbeda. Maaf Pak, itu yang A inverse harusnya min 2, 1, 3/2, dan min setengah, Pak. Min 2, 3/2. 1 sebelah kanan harusnya, Pak. oh, yang ini 3/2. Oke, yang bawahnya 3/2. Yang kanan atasnya 1. Yang ini 1. Iya, Pak. Ini benar? Betul, Pak. Iya, Pak. Berarti
Ini kan saya cek ya, min 2 kali 3, 6. Min 2 kali 2, min 4. 3/2 kali 3, 9/2. Benar. Min 9/2. 3/2 kali 2, 3. Benar. Benar. Oke, terus min 2 kali 2, min 4. Min 2 kali min 1, 2. 3/2 kali 2, 3. 3/2 kali min 1, min 3/2. Benar. Sekarang 1 kali min 3. Min 3, 1 kali 2, 2. Nah, setengah kali 2, min 1. 1 kali 2, sorry. 1 kali 3, min 3. Min 3, 2. Benar, 2. 3/2 kali min 1, min 3/2. Kok beda? Satu setengah kali 2. Ini 1 kan harusnya. Kan 1 kali 2. 1 kali min 3. Min 3. Setengah kali 2. Min 1. Ini kok 2? Saya salah. Sorry. Nah, ulangi. Ini sekarang 1. Min 3, 2. 2 min 1. Benar ya? Nah, terus min setengah. Min setengah kali 3 berarti 3/2. 3/2 min 1. Benar. Terus min 1. Benar. Setengah berarti setengah. Oke. Benar ya? Oke, betul. Nah, sekarang kita lanjutkan ke derivatifnya. Kalau kita punya matrik, punya fungsi matrik ya, fungsi sistem persamaan nonlinear. Y sama dengan Vx. Y-nya ini ukurannya M, Y-nya ukuran M, X-nya ukuran N.
Y ini matrik kolom, X-nya matrik kolom. Nah, kalau kita derivatifkan, berarti kan Y ini fungsi dari X. Kalau saya derivatifkan Y terhadap X, derivatifnya parsial, karena nanti X-nya itu kan bisa X1, X2, X3 gitu. Kalau X-nya hanya satu, variabel bebasnya hanya satu, berarti D-nya tidak parsial. Jadi DY dx itu merupakan matrik yang entry-entry-nya, jadi kalau ini persamaan metrik, maka DY dx itu merupakan matrik yang isinya adalah entry-entry derivatif. Nah, kalau Y-nya ini skalar, misalkan 0 gitu ya, berarti DY dx, kalau Y-nya ini skalar, maka DY dx, matrik DY dx ini merupakan vektor baris. Jadi hanya isinya baris saja kalau Y-nya skalar. Nah, kalau saya punya matrik A, M kali N ukurannya. Kemudian A itu independen dari X. A independen dari X. Kalau Y itu merupakan matrik kolom, ya, Y ini matrik kolom, merupakan hasil kali dari matrik A kali X. X-nya berarti kan matrik baris. Itu ya. Maka derivatif Y terhadap X itu merupakan matrik A ini. Jadi sama seperti fungsi nonlinear saja. Kita lihat buktinya ya. Kan kalau Y sama dengan AX, maka YI itu kan baris ya. YI itu kan baris ke I merupakan sigma AIK kali EK. Itu persamaan satu sistem persamaan ya. Persamaan linear. Jadi kalau ingat SPL kan saya nulisnya begini nih, Y1 sama dengan A1 A11 X1 A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah A14 X4 ditambah dan seterusnya sampai ke N. Kan gini. Nah, karena ini YI sama dengan AIK EK dijumlahkan, maka derivatif Y terhadap XK itu kan sama dengan AIJ. Jadi kalau misalkan ini Y, Anda lihat Y1 ya, misalkan Y1, I-nya 1. Y1 berarti kan A11 X1, A12 X2, A1 ditambah A13 X3. Kalau diturunkan terhadap X1 berarti kan DY1 X1. Berarti kan hanya A11, yang lain 0. Demikian juga kalau ini Y2, Y1 diturunkan terhadap X2, maka dapatnya A12. Y1 diturunkan terhadap X3, dapatnya A13 dan seterusnya. Sehingga DYI, DXJ itu AIJ. AIJ ini kan entry dari matrik. Nah, karena tadi YAX itu sama dengan kumpulan dari YI, maka DY DX itu sama dengan. Berikutnya, kalau tadi kita punya Y sama dengan AX, tapi X ini merupakan fungsi dari alfa. Jadi komposisi fungsi ya. Y sama dengan AX, AX sama dengan alfa. Jadi Y sama dengan AX alfa misalkan gitu ya. X-nya fungsi dari alfa. Nah, dengan asumsi A ini independen dari X maupun alfa. Harus independen, karena kalau nggak independen kita nggak bisa mengintegralkan, nggak bisa menderivatifkan. Maka kalau Y diturunkan terhadap alfa pakai aturan rantai dy dx, dx d alfa. Dy dx-nya itu tadi lemma 1 itu sebagai A, X-nya fungsi dari alfa, maka dx d alfa. Gitu ya. Jelas sih ini, buktinya juga sama seperti yang tadi.
Nah, sekarang kalau kita kembali ke tadi yang di awal dulu, yang awal tadi saya sampaikan, kalau Y sama dengan Fx, derivatifnya ada, maka dy dx sama dengan 0, kita bicara titik kritis. Itu solusi. Nah, maka kalau matrik yang isinya adalah derivatif pertama dari suatu fungsi, kita sebut sebagai matrik Jacobian. Matrik Jacobi. Kemudian kalau kita ingin mengoptimumkan ya di kalkulus ya, kalau kita mau mengoptimumkan berarti kita cari derivatifnya kedua. Derivatif kedua kita susun dalam matrik yang namanya matrik Leontief. Matrik Leontief itu A11 isinya D2Y dx kuadrat. Kemudian A12 berarti D2Y dx1 dx2. A13 berarti D2Y, DX1, DX3, dan seterusnya. Itu ya, itu matrik Leontief. Nah, sedangkan untuk melihat optimasinya, dilihat partisi pertamanya nilainya positif atau negatif, partisi kedua negatif atau positif, dan seterusnya. Baru kita bisa tentukan dia optimumnya maksimum atau minimum. Gitu. Ini di matematika ekonomi mestinya dibahas itu. Atau di OR. Nah, kalau tadi secara umum kan kita punya ini ya. Kalau Y itu sama dengan Vx tadi, maka matrik Jacobiannya menjadi dy dx1, 1, dy dx1, 2, dan seterusnya. Ini kalau fungsinya tidak apa, variabelnya satu-satu gitu ya. Sekarang, kalau saya punya matrik A yang independen terhadap X dan alfa, seperti tadi ini. Ini mungkin nggak perlu ini, saya hapus aja yang ini. Ini udah. Oke. Kalau Y sama dengan AX, Y-nya ukurannya M kali 1, A-nya M kali N, X-nya N kali 1. Maka Y sama dengan AX. Sehingga Anda sama dengan ini kurang. DY alfa itu bisa ditulis sebagai X transpos Kronecker dari IM dikalikan A diturunkan terhadap alfa ditambah A kali derivatif parsial X terhadap alfa. Gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan AX. X-nya terhadap alfa gitu yang tadi nih yang sebelumnya. Kalau ini ADX D alfa gitu kan, kita punyanya ini. Nah kalau ditulis dalam bentuk matrik seperti apa ini? Kalau ditulis dalam bentuk matrik. Nah kalau Y sama dengan AX, maka saya bisa tuliskan X itu sebagai A baris I kali XI. Ini ya, karena Y perkalian. Hasil perkalian dari matrik A kali X. Kan Y1 berarti A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 dan seterusnya. Nah, kalau ini kan notasi matriknya ini. Ya, hasil kalinya ini. Oke. Nah, kalau begitu dy alfa tadi Y-nya ini dy alfa berarti kan dai alfa
kali D alfa DX. Berarti menggunakan aturan rantai. DY D alfa sama dengan DAI D alfa kali XI ditambah AI DXI D alfa. Jadi derivatif parsial. Nah, yang depan AI diturunkan terhadap alfa kali XI. Itu ya. Nah, DAI D alfa ini sama dengan DA D alfa. Yang ini yang depan DA baris I D alfa itu berarti DA D alfa. Sementara XI itu kan matriks isinya XI. Berarti kan X kali IM. Sama saja kan X-nya kita keluarkan gitu ya. Sedangkan yang belakang sama, ini AI itu sama dengan A, DXI, D alfa. Gitu. Nah sekarang kalau matriknya, ini yang kita pakai sih sebenarnya, yang kita pakai, kalau bentuk umumnya. Y itu sama dengan ZTAX. Dengan aturan A independen dari Z maupun X. Z-nya M kali 1, A-nya M kali N, X-nya N kali 1. Maka DYDX DYDX-nya sama dengan Z transpos kali A. Sementara DYDZ-nya sama dengan X transpos A transpos. Ya. Jadi kalau ini DYDZ 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 X transpos kali A transpos. Nih, turunkan terhadap Z, itu ya. Sementara kalau terhadap X berarti sama dengan ZT kali. Jadi ada perubahan di sini. Karena kita punya persamaan awalnya Z-nya transpos. Oke. Nah, kalau Z itu diganti X, jadi Y-nya sama dengan X transpos X transpos AX. Kondisi khusus. Maka DYDX, jadi hanya ada satu turunan DYDX itu X transpos kali A ditambah A transpos. Ini ya, persis ini. Tapi menggunakan turunan derivatif parsial. Nah, jadi turunkan terhadap X dan turunkan terhadap X transpos. Jadi X transpos A ditambah X transpos A transpos. Ya, Z-nya Z ini kan ada ganti dengan X. Oke. Sama dengan yang di atas ini. Dijumlahkan. Itu. Nah, buktinya seperti ini. Y A X transpos AX berarti kan Y ini sama dengan AIJ XI XJ gitu ya. Yang pertama tadi X-nya di depan terus X-nya di belakang. Kalau saya tulis dalam bentuk sigma seperti itu, maka kalau saya turunkan terhadap XK ya sederhana ini, tanda sigmanya hilang terjadi ini. Ya. Oke. AKJ IJ berarti AKJ harusnya kan IJ IJ itu ya berarti kan ini transpos yang belakang XK-nya berarti yang transpos AIK-nya enggak. Jadi itu. Oke. Akibatnya jika A-nya ini matriks simetri, maka kalau Y untuk Y sama dengan X transpos AX, DYDX-nya 2X transpos A. Ada yang tahu? Ada yang ingat matriks simetri itu apa? Matriks simetri.
Halo? Apa matriks simetri? Bagas, matriks simetri itu apa, Gas? Ya Pak, Apa, Gas? Apa, Bagas? matriks yang persegi Pak. Ngawur, masuk matriks simetrik. Kamu belajar apa aja selama ini, ayo? Apa matriks simetri? Matriks yang jika ditransposkan hasilnya sama, Pak. Nah, betul gitu. Ya. Oke. Nah, ini kasus khusus nanti yang akan banyak kita pakai di GLM itu ini. Kalau hanya simetrik, karena kalau matriks simetrik berarti kan ditranspos atau nggak ditranspos sama saja gitu. Nah, itu banyak yang kita gunakan. Karena data-data yang diolah menggunakan GLM mayoritas berbentuk seperti itu. Nah, yang terakhir itu mengenai matrik integral. Matrik integral itu seperti apa? Matrik integral itu ini. Kalau saya punya A0, B0 itu konstanta, A-nya matrik kolom, A kecil matrik kolom, ya, sebanyak N baris, satu kolom, B itu juga matrik kolom, N baris, satu kolom, A itu matrik persegi, banyaknya baris dan kolom sama yaitu N. Tapi dia disyaratkan simetrik. Terus B, B-nya itu diusahakan matrik definit positif. Ya, jadi matrik definit positif. Cek lagi apa itu definit positif. Maka integral itu bisa didefinisikan integral terhadap matrik, yaitu integral karena ini banyaknya n, ya maka integralnya sampai n dari X transpos AX yang tadi kita definisikan, yang ini jadinya begini, ya ditambah X transpos A, A-nya ini kolom, ya X-nya kolom, ini X-nya kan tadinya baris ya, jadi kolom kali X transpos kan menjadi baris, A-nya kolom. Karena A-nya itu matrik kolom, X-nya tadinya matrik kolom, ditranspos jadi matrik baris. Ditambah A0. Dikalikan eksponensial, tapi pangkatnya matrik, yaitu X transpos BX ditambah X transpos B ditambah B0. Jadi antara konstanta di depan E maupun pangkat dari E ini bentuknya serupa. X transpos kali matrik X ditambah X transpos kali matrik kolom ditambah konstanta. Nah, kalau saya mempunyai integral yang seperti ini, bisa didefinisikan, maka saya mempunyai solusi, yaitu hasil integralnya setengah pi n per 2 ini B, ini, sorry, B, sorry, ini ada yang I-nya apa ini. Nah,
solusinya adalah ini mestinya setengah pi ini kalinya di sini nih, sorry. Kurung. Kurungnya di sini. Ya, oke. Setengah pi n per 2, matrik B dipangkatkan setengah, itu ya berarti akar isinya matrik B yang entry-nya itu akar dari matrik B eksponensial 1/4 B dan seterusnya ini, dan melibatkan trace dari AB inverse. Oke, nah ini. Nah, untuk menyelesaikan ini tidak saya buktikan secara detail, itu cuman ide garis besarnya tadi dari persamaan ini yang konstanta maupun eksponensialnya kan ini. Itu kalau diuraikan ya, yang X transpos BX ditambah X transpos B ditambah B0, itu kalau diuraikan dalam bentuk matrik itu menjadi ini. Setengah kali X plus setengah B inverse B transpos kali 2B kali X plus setengah B inverse B persis dengan depan, ya ini setengah 2B min 1/4 B transpos B inverse B plus B0 gitu ya. Jadi ini yang A juga sama. Jadi kalau X transpos AX ditambah X transpos A ditambah A0 setengah X plus setengah A inverse B transpos kali 2A dan seterusnya gitu. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, teorema terkait dengan derivatif, materi derivatif hubungannya dengan trace. Kalau A ini matrik A ini M kali N, X-nya N kali M, maka trace dari A kali X diderivatifkan. Jadi derivatif dari X terhadap trace itu sama dengan A transpos. Sedangkan kalau A kali B, ya, kalau saya punyanya X B, 3 matrik begini, X B diderivatifkan terhadap A, di trace-nya itu sama dengan A transpos B transpos. Itu saya kira untuk matrik derivatifnya hanya ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan mengenai bentuk kuadrat, karena kita terkait dengan derivatif ini. Ya, bentuk kuadrat terkait dengan derivatif terkait dengan general inverse-nya. Karena pada umumnya matrik distribusi, kalau kita punya variabel acak, kita punya fungsi distribusi, mayoritas fungsi distribusinya tidak berbentuk fungsi linier. Nah, nanti kita akan bicarakan kalau non-linier seperti apa. Kalau tidak linier berarti diusahakan untuk dilinierkan. Caranya, nah itu strategi linearisasi di statistik. Saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, sebelum saya tutup ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Oke, saya kira itu aja dulu. Saya cukupkan materi hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.